Hai sahabat karir, tahukah kamu bahwa setiap tanggal 12 Mei diperingati sebagai Hari Perawat Sedunia? Sebagai HRD yang bekerja di dunia perumasakitan, tips berkarir familiar banget dengan profesi satu ini. Jadi, sebagai apresiasi kepada teman-teman perawat, baik yang sering ketemu di kantor, dan seluruh perawat yang menonton video ini, tips berkarir mengucapkan Selamat Hari Perawat Sedunia. Terima kasih untuk semangat pelayanan yang tulus kepada kami. Semoga profesi perawat semakin maju dan berjaya. Nah, selanjutnya tips berkarir mau sharing beberapa informasi buat sahabat karir agar lebih up to date dan lebih mengenal profesi ini, biar nggak salah sebut lagi kalau main ke rumah sakit. Perawat adalah seseorang yang tugasnya memberi asuhan keperawatan kepada individu maupun kelompok dalam keadaan sakit maupun sehat. Ketika kita pergi ke rumah sakit, perawat adalah garda pertama yang akan kita temui sebelum kita melakukan pemeriksaan apapun. Secara umum, perawat dikenal dengan sebutan suster untuk perawat perempuan dan bruder untuk perawat laki-laki. Tapi sekarang ini istilah tersebut udah berganti dengan sebutan nurse atau perawat. Apa bedanya? Yuk kita lihat dari latar belakang pendidikannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019, ada dua jenis perawat, yaitu perawat vokasi yang berlatar belakang pendidikan D3 dan perawat profesi yang berpendidikan S1 dan profesi. Lalu, untuk perawat profesi ini juga terbagi lagi menjadi nurse dan nurse spesialis. Jadi mirip sama dokter ya sahabat karir. Setidaknya ada 5 jenis pendidikan spesialis keperawatan, antara lain adalah keperawatan anak, jiwa, komunitas, maternitas, dan medical bedah. Selain pendidikan spesialis, ada juga sertifikasi untuk perawat. Jadi, mereka akan memiliki keahlian tertentu atau disebut perawat keahlian khusus. Misalnya, perawat-perawat yang bertugas di unit intensif seperti ICU, layanan khusus hemodialisa atau cuci darah, dan sebagainya. Untuk peran dan tanggung jawab dari perawat-perawat tadi tentu saja berbeda-beda. Dan juga banyak banget, mengingat yang dihadapi adalah keselamatan manusia. Tapi kalau tips berkarir boleh coba merangkum secara umum, peran dan tanggung jawab seorang perawat adalah memberikan asuhan keperawatan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Dalam upayanya ini, seorang perawat akan mengumpulkan data kuantitatif sebanyak mungkin untuk membuat laporan kasus agar dapat berkoordinasi dengan dokter dan nakes lainnya, agar si pasien benar-benar mendapatkan tindakan medis yang tepat. Nah, melihat peran dan tanggung jawabnya, maka harus ada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Di antaranya adalah kemampuan komunikasi, kemampuan kerja tim, berpikir kritis, problem solving, dan tentu saja orientasi untuk melayani dari hati. Nah, gimana sahabat karir? Apakah kamu punya passion untuk jadi perawat? Karena perawat juga punya jenjang karir yang menarik loh. Meskipun jenjang karir perawat bisa berbeda-beda, tergantung dari instansi atau rumah sakit tempat mereka bekerja, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa berkembang menjadi tingkatan manajerial. Seperti salah seorang sahabat di kantor yang meniti karir mulai dari perawat pelaksana sampai saat ini sudah menduduki posisi sebagai kepala divisi atau manajer keperawatan yang merupakan posisi puncak dalam struktur organisasi keperawatan di rumah sakit. Semoga lain kali tips berkarir punya kesempatan ya untuk menghadirkan beliau dalam channel ini untuk sharing pengalaman menariknya ya sahabat karir. Oke, kembali lagi ke jenjang karir. Menurut pengalaman dan masa kerjanya, perawat dapat dikategorikan menjadi perawat senior dan perawat junior. Kalau sesuai fungsinya,
Pada umumnya, jenjang karir perawat terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu perawat klinis, perawat manajer, perawat pendidik, dan perawat peneliti atau riset. 4 bagian besar ini memiliki 5 level di dalamnya, yaitu perawat klinis 1, ketika perawat baru saja menjalankan tugasnya. Perawat klinis 2, jika kompetensinya sudah berkembang dengan kriteria tertentu. Nah, biasanya level manajerial bisa dimulai dari sini. Kemudian, perawat klinis 3. Biasanya level yang harus dicapai untuk perawat klinis 3 ini adalah menjadi perawat pendidik. Kalau perawat klinis 4, untuk asuhan keperawatan yang lebih kompleks sahabat karir, jadi bisa jadi peneliti juga. Yang terakhir adalah perawat klinis level 5, yang biasanya sudah mencapai level spesialisasi dan bisa menjadi konsultan. Biasanya perawat di level ini sudah sangat expert dengan masa kerja bisa sampai pensiun. Menarik kan sahabat karir? Semoga informasi ini bermanfaat dan udah nggak gagal paham lagi kalau ketemu perawat atau nurse di rumah sakit ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya sahabat karir. Sampai ketemu lagi. Dah.